Siap bela Iran. Amrik punya Rambo ya, tapi di film. Irak punya Rambo di dunia nyata, dan dia seorang militer. Dia adalah Abu Azrail. Netizen Konoha ada mak lampir bro. Bener, di Konoha emang ada mak lampir. Abu Azrail ya, katanya ini malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Kekonyolan ya. Kita lihat videonya. Katanya malaikat maut Irak sekarang gabung Iran. Nama Abu Azrail sempat viral lagi. Dia dikenal sebagai komandan milisi Irak yang terkenal brutal saat melawan ISIS. Julukannya bahkan bikin merinding. Malaikat maut. Baru-baru ini muncul kabar dia terlihat di Teheran. Dan disebut-sebut ikut mendukung Iran dalam konflik Timur Tengah. Tapi ini dia yang jarang dibahas. Sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi apakah dia benar-benar bergabung atau cuma rumor viral. Bagaimana pendapatmu? Abu Azrail, malaikat pencabut nyawa. Langsung terjun. Kalau memang malaikat pencabut nyawa, langsung saja terjun di lapangan. Abu Azrail bukan sekedar pejuang. Itu adalah salah propaganda perang modern. Foto-fotonya, video aksinya, semuanya membentuk satu hal, ketakutan. Banyak analis menyebut sosok seperti Abu Azrail digunakan untuk psychological warfare, perang urat syaraf. Bahkan popularitasnya di media sosial diduga berkaitan dengan jaringan propaganda milisi yang terhubung dengan Iran. Lalu, kenapa namanya muncul lagi sekarang? Kenapa? Laporan terbaru menyebut Abu Azrail terlihat di Teheran, Iran. Tujuannya diduga untuk berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam menghadapi tekanan Amerika dan Israel. Kemunculannya bukan kebetulan. Analis menyebut ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali semangat milisi, menyatukan kelompok yang terpecah, dan mengirim pesan ketakutan ke musuh. Satu orang digunakan sebagai simbol kekuatan regional. Namun disinilah kita harus berhenti sejenak. Dalam Islam, malaikat maut bukanlah sosok brutal. Ia adalah malaikat suci yang mencabut nyawa dengan izin Allah. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Di sini teman-teman, saya melihat video-video seperti ini nih sangat marak ya, dan rata-rata ya pendukung Syiah. Orang-orang di Indonesia nih yang sedang FOMO, ikut-ikutan, rame-rame mendukung Iran karena berperang dengan Amerika, ya seolah-olah Amerika adalah penjahat. Amerika patut untuk dibom, Amerika patut untuk dihancurkan, Donald Trump patut dibunuh, semua militer Amerika Serikat patut untuk digorok lehernya, dan berbagai macam narasi. Nah, ini mirisnya ketika kita melihat pemberitaan di Indonesia yang seolah-olah menggambarkan perang ini ibarat pahlawan dan penjahat. Jadi pahlawannya Iran, penjahatnya Amerika, begitu ya. Kalau kita tidak mendukung salah satunya, berarti kita tidak peduli pada kemanusiaan. Kalau kita mendukung Iran, artinya kita berpihak pada pahlawan. Kita mendukung Amerika, kita berpihak kepada penjahat gitu. Jadi penjahatnya seolah-olah digambarkan Amerika sama media-media Konoha. Dan media Konoha tidak ada satupun yang berani membahas tentang jejak kejahatan Iran. Iran dengan Garda Revolusi Irannya, dengan Bashar Assadnya, dengan Hizbus Syaitonnya, dengan Houthi-nya, dengan milisi-milisi Syiahnya di Irak, termasuk orang tadi, tidak mau mereka memberikan pembahasan tentang jejak kejahatan mereka. Di Yaman, Syiah Houthi telah membantai 300.000 kurang lebih umat Muslim Sunni di sana. Di Irak juga begitu, di Lebanon juga iya. Di Suriah, jutaan umat Muslim Sunni, anak-anak mereka mutilasi, perempuan-perempuan, ribuan perempuan, gadis-gadis, anak-anak gadis, mereka perkosa. Iya, orang-orang seperti tadi itu. Malaikat maut ya katanya. Dan itu sudah saya bahas di video yang ini. Ya, di video yang ini, jejak kejahatan Ali Khamenei kepada perempuan-perempuan di Iran, ke perempuan-perempuan di Ardus Syam, tidak bisa ditutupi hanya dengan sekedar, oh ini perbedaan ideologi, mereka punya kemanusiaan. Tidak, teman-teman. Yang masih menganggap bahwa Iran punya rasa kemanusiaan, tolong buka mata kalian dengan pemberitaan
yang selama ini saya bahas. Jadi karena di Indonesia itu sudah terlanjur digembar-gemborkan bahwa Iran pahlawan, nasi sudah jadi bubur, teman-teman. Harus terus dijual buburnya. Nasi sudah jadi bubur, jadi harus diteruskan nih menjual bubur-buburnya. Karena itu yang lagi laku, teman-teman. Dan para pembela Iran, pembela Syiah ini di Indonesia banyak sekali yang dimana mereka ini menggembar-gemborkan seolah-olah Iran berada di posisi kemenangan. Contohnya di Selat Hormuz. Selat Hormuz kali ini telah diblokade oleh Amerika Serikat dan Iran hanya bisa gigit jari. Pemberitaan di Indonesia, apa yang dilakukan? Memberitakan kalau kapal perang Amerika Serikat diusir oleh tentara Iran. Padahal tidak diusir sama sekali. Semenjak diblokade Iran, teman-teman perhatikan, media di Indonesia seolah-olah, oh ini langkah pahlawan, ini langkah kehebatan, ini karena Amerika. Dan kapal tanker Pertamina, 2 kapal tanker Indonesia tertahan di sana selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan tidak bisa lewat itu kapal tanker dan beserta ratusan kapal tanker lainnya yang hanya boleh lewat ketika diblokade Iran antara 4, ya gak nyampe 10, 4, 5, 4, 5, 6 begitu. Tapi setelah diblokade oleh Amerika Serikat, ranjau-ranjau yang katanya ada ranjau di sana sudah mulai dibersihkan oleh Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Pertanggal 13 April 2026, ketika Selat Hormuz sudah mulai diblokade oleh Amerika Serikat, kapal-kapal komersil yang berhasil lewat di Selat Hormuz sudah mencapai 20 kapal. 20 kapal. Bandingkan dengan ketika dipegang Iran, hanya 5, 4, 6. Dan itu pun kapal-kapal yang berafiliasi dengan mereka. Sedangkan kapal yang tidak, ditahan, nggak boleh lewat. Tapi ketika Amerika yang memblokade, 20 kapal tanker bisa lewat. Kapal-kapal komersil bisa lewat. Ranjau-ranjau dibersihkan. Ancaman dihilangkan. Ya meskipun koar-koar, Iran koar-koar dengan Amerika membajak laut, Amerika memalak di laut. Nggak kebalik. Bukankah yang memalak selama ini Iran? 2 juta US dollar bagi siapapun yang ingin melintas di Selat Hormuz. Tapi ketika Amerika yang blokade, tidak ada tarif-tarif seperti itu. Tidak ada tarif-tarif tol. Karena apa? Ini perairan internasional. Siapapun bisa lewat dengan gratis. Tapi Iran ingin membajak dan ingin melawak di sana. Dan mengajak-ngajak Oman, yang dengan jelas-jelas Oman menolak tindakan kejahatan semacam itu kepada Iran. Tiba-tiba diberitakan di Indonesia. Lagi nyari nih di Indonesia untuk memberitakan seolah-olah Iran pahlawan. Amerika membajak laut, Amerika memblokade laut. Blokade yang dilakukan oleh Amerika untuk membebaskan Selat Hormuz dari ranjau-ranjau halu punya Iran. Dan untuk membebaskan pelayaran di sana tanpa pajak, tanpa pemalakan. Masih ngimpi lagi? Jadi yang namanya pembela Syiah, saya heran di Indonesia ini yang katanya mayoritas Muslim Sunni, tapi kenapa dengan konyolnya membela Syiah Iran, yang dimana mereka ini banyak melakukan tindakan kejahatan. Semua kekacauan di Timur Tengah karena Iran. Ketika 1979 Syiah Rafidhah berkuasa di Iran, banyak sekali kerusakan. Banyak sekali kerusuhan, banyak sekali pertumpahan darah. Karena apa? Memang rezim Iran ini, rezim teroris Iran ini, dulu pada abad ke-15, di dalam mengkonversi fahamnya, dari yang awalnya Sunni, melakukan berbagai macam pemberontakan yang menewaskan jutaan umat Muslim Sunni di Iran. Jasad-jasad bertumpukan di Iran itu, Muslim Sunni. Dan apakah ini ada di pemberitaan? Oh tidak. Korban-korban di Suriah apakah ada pemberitaan? Oh tidak, teman-teman. Ya, jadi sekarang ini yang dijual, yang lagi laku-lakunya adalah Iran pahlawan, Iran suara Tuhan, Iran wakil Tuhan di dunia. Ya Allah, betapa konyolnya, betapa konyolnya. Di video sebelumnya saya berikan pembahasan bahwa Iran melakukan berbagai macam tingkah konyolnya hanya untuk melebarkan kekuasaannya. Sama dengan video yang kita bahas yang awal-awal itu. Malaikat maut katanya, malaikat maut berupa seperti ini. Dibom hancur babak belur nanti. Tapi kabarnya teman-teman, setelah militer Iran gigit jari di Selat Hormuz, pemalakan oleh Iran sudah tidak diberlakukan lagi. Yang 2 juta US dollar itu sudah tidak berlaku lagi. Ya memang harus dilumpuhkan ya. Negara teroris semacam Iran ini memang harus dilumpuhkan. Harus dihancurkan lah rezimnya. Dan setelah Selat Hormuz berhasil diblokade oleh Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Iran? Beralih ke selat lain. Yaitu rezim teroris Iran berencana untuk memblokade Selat Bab Al-Mandab, yang dimana kabarnya Iran akan mengerahkan Houthi, Syiah Houthi di Yaman untuk memblokade selat ini, teman-teman. Ya perhatikan saja tingkah kekonyolan mereka. Dan yang lebih konyol lagi, Iran mengancam pelabuhan-pelabuhan sekitar Iran, pelabuhan Oman, UAE, Arab Saudi, Qatar, dan lain sebagainya. Itu yang diancam.
Jadi perangnya dengan negara yang tidak ikut campur. Tapi itu memang tujuan dari rezim Syiah Iran, yang dimana ingin menghancurkan negara Teluk. Untuk menguasai negara Teluk, lalu membangkitkan para sahabat Nabi dengan jurusnya Orochimaru. Khurafat Syiah